Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Akhirnya kita memasuki di jilid 3 metode talaqin hawan dan kita akan membahas yang pertama kali tentang fawatihus suwar. Sebagaimana telah dijelaskan di mad lazim harfi yang sebelumnya di metode talaqin jilid 2. Jadi fawatihus suwar itu adalah surah-surah yang diawali atau dibuka dengan huruf-huruf yang terputus atau muqatta'ah. Ya, makanya kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara mengucapkan atau membaca daripada huruf-huruf muqatta'ah ini, teman-teman harus tahu bagaimana orisinalnya orang Arab membaca huruf demi huruf ya daripada huruf hijaiyah atau bisa disebut dengan huruf makharijiyah. Sehingga teman-teman tidak akan salah dalam penyebutannya ketika nanti membaca fawatihus suwar ini. Kemudian dia itu ya, Fawatihus Suwar itu kan kalau kita ngaji, itu sesuai dengan hukum tajwid. Jadi jangan sampai tidak dengan hukum tajwid. Karena kalau misalnya nanti teman-teman melihat uraian daripada setiap huruf itu nanti dia akan ada yang diidghamkan, ada yang diikhfakan. Sebagaimana sebelumnya saya katakan ketika dileburkan maka harus dihentakkan segala macam itu ini. Nah, ini pun sama ya. Jadi di Fawatihus Suwar tidak ada bedanya dengan pembahasan kemarin karena memang secara hukum kemarin mad lazim, musaqqal harfi, mukhaffaf harfi, sedangkan sekarang adalah uraian ya daripada si huruf demi huruf yang ada di Fawatihus Suwar. Nah, jadi teman-teman, kalau kita sering baca surah Al-Baqarah, dalam Al-Qur'an kan seperti ini tulisannya. Alif lam mim gitu kan. Nah, ternyata kalau kita uraikan ketika kita menyebutkan alif itu ada fa-nya. Tuh, alif, alif, ada fa-nya kan? Fa-nya sukun, alif. Nah, alif seperti itu, alif. Sedangkan yang lam karena ada halisnya kan, berarti dia artinya panjang kan? Nah, maka ada lam, ada alif, ada mim sukun. Dan ketika kita menyebutkan huruf mim, kan panjang juga tuh sama. Berarti ada mim sukun, ada ya, ada mim lagi yang dia sukun. Nah, ingat kalau misalnya huruf-huruf yang dia dibacakannya ada panjang, otomatis ada huruf mad. Itu aja simple. Nah, berarti kalau kita lihat uraian seperti ini, alif lam mim, lamnya itu ada alifnya, kemudian mim sukun bertemu dengan mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Ya, mim sukun ketemu mim, maka harus ditahan lama dibacanya, tidak boleh sampai dia tidak ditahan lama. Atau kita katakanlah gunnah gitu ya. Maka bacanya bukan alif lam mim. Nah, itu kurang. Jadi harus ditahan lama di mim yang dia bertasdidnya. Ya, maka ketika dibacakan seperti ini. Ingat ya kalau sudah dikatakan mad lazim atau ada halisnya dia harus panjang 6 harokat. Alif lam mim. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah ini kaf ha ya ain sod, bukan kahaya aso ya. Ada teman-teman yang baca kahaya aso katanya. Nah, itu salah. Kaf, kalau orang Arab ya menyebutkan huruf kaf ya kaf. Kaf. Haya sama ya haya. Itu bukan aso tapi ain dan sod. Kalau kita uraikan maka setiap hurufnya kaf itu ada alifnya karena kan ada halis. Ingat ya, kalau ada halisnya berarti melibatkan huruf mad. Jadi pertamanya ada huruf kaf, kemudian ada huruf alif, kemudian huruf fa sukun. Setelah itu ada ha ya berharokat yang dimana fathah kemudian ada alifnya. Kenapa? Karena ada mad. Nah, ini ada fathah berdiri ya disebutnya. Berarti dibaca dengan 2 harokat. Sedangkan yang ain, nah huruf ain dulu, kemudian ada ya, kemudian ada nun sukun. Nah, hukumnya madlin gitulah ya. Kemudian ada sod, huruf sod, kemudian ada alif, kemudian ada dal sukun. Nah,
Yang terjadi dari sini, kita akan fokus kepada huruf ainnya. Karena ada nun sukun, ya, ada nun sukun bertemu dengan huruf shad. Nah, maka ketika dibacakan, dia menjadi ikhfa. Setelah panjang madlinnya ditunaikan, maka langsung masukkan kepada ikhfa. Ya, maka dibacanya seperti ini. Kaf ha ya ain shad. Seperti itu. Nah, ini nun, ingat ya ada halisnya. Berarti dhammah dia penyebutannya nun. Kalau dhammah maka berpasangan dengan waw sukun. Nah, maka ada waw sukun, kemudian ada nun lagi yang sukun. Nun. Ah, itu dia. Kemudian di sini ada to, sin, mim. Nah, ini bacanya bukan to sama. To sama, salah. Karena orang Arab menyebutkan sin ya sin, mim ya mim. Jadi bukan to sama, tapi to sim mim. Kenapa sim mim dimasukkan ke mim? Karena di yang huruf sin itu ada nun sukunnya. Ketika masuk kepada mim yang bertasdid, nah maka dia dileburkan menjadi idgham bigunna. Maka ketika dibaca, polnya 2 harokat ya, tidak terlalu panjang. Tosim mim. Ingat ya, 6 harokat. Baik, itu daripada bacaan ya Fawatihus Suwar yang tertera dalam tabel. Nah, ada yang tidak tertera dalam tabel. Yakni, nah ini bacaannya nih teman-teman. Kita lihat ya. Nah, ini. Ini bukan asako ya. Jadi bukan asako. Nah, sebagaimana tadi ada kaf haya ain sod berarti pertamanya ain. Kemudian ada sin, sin ya. Sebagaimana kalau teman-teman baca surah Yasin kan Yasin, ya kan Yasin. Nah, itu sin bukan asa. Kemudian itu qaf, suruh qaf ada kan? Itu qaf. Nah, maka kita uraikan. Ternyata huruf ain itu ada nun sukunnya, ain. Nah, kalau misalnya sudah ada nun sukun, di depannya ada huruf sin. Maka ketika nun sukun ketemu sin, hukumnya menjadi ikhfa ausato. Ya, ikhfa ausato. Kemudian di sin pun ada nun sukunnya juga. Kemudian ketemu sama qaf, maka hukumnya menjadi apa itu? Ikhfa ab'ad. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat bacaan seperti ini, itu bukan bacanya asako. Tapi tunaikan dulu madnya, baik itu mad lazim ataupun mad linnya, kemudian baru masuk kepada ikhfanya. Yuk kita praktekkan. Qaf. Ingat ya, ikhfa berhubungan dengan tebal tipis huruf. Kalau yang ain sod tadi kan dia tebal sodnya, maka ikhfanya ikutan tebal. Ain. Kalau yang ini tidak usah. Ain. Cukup seperti itu aja. Ciri-ciri ikhfanya dia benar atau tidak ya harus ke hidung gitu aja ya. Nah, maka kita lihat klasifikasi daripada mad lazim harfi ada apa saja. Nah, biasanya kita menghafal dengan cara seperti ini. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat dalam Al-Qur'an ada alif, maka dibaca tidak dengan mad. Ada kan kalau misalnya teman-teman melihat di Al-Qur'an kan ada alifnya kan? Nah, ketika teman-teman melihat alif yang ada seseorang membacakan alif ini dengan mad itu salah ya. Karena tidak pernah ditemukan kan, baik di Murotal itu syekh yang terkemuka ya di YouTube, tidak pernah menemukan alif, nggak ada kan, atau alif, nggak ada. Tetap aja alif, pendek ya, tidak ada mad. Kemudian yang kedua, nah cara menghafalnya hayyun toharu. Jadi kalau teman-teman mau menemukan huruf ya, huruf ha, huruf to, huruf ha, sama huruf ro dalam Al-Quran di Fawatihus Suwar, maka dia dibaca dengan mad tabi'i atau sering disebut dengan mad tabi'i harfi. Jadi bacanya cuma 2 harakat aja. Ha, ya, to, ha, ro. Contoh di Quran kan banyak. Toha, hamim. Kita nggak baca hamim, enggak. Ya.
kaf, ha, ya, enggak, cukup 2 harokat saja. Alif, lam, ro pun sama. Jadi bukan alif, lam, ro, enggak, ro-nya tetap 2 harokat, ya. Kemudian yang ketiga, naqasa asalukum. Ada yang mengatakan salnukum qaso. Jadi si ainnya tidak dimasukkan karena dia masuknya ke mana? Ke madlin. Nah, jadi kalau misalnya ini ada yang mengatakan juga dibaca dengan mad lazim ya jadi masalah ya. Karena naqasa asalukum ini adalah yang dibacakan 6 harokat dibaca dengan mad lazim. Jadi kalau teman-teman menemukan ada huruf nun, ada huruf qaf, shad, ain, sin, lam, kaf sama mim ya di Al-Qur'an yang dia di Fawatihus Suwar maka dibacakannya panjang, 6 harokat, harus 6 harokat. Kalau mau tobi'i tadi 2, yang alif ya dia tidak ada mad. Nah, maka dibacakannya dengan mad lazim. Nun, qaf, shad dan seterusnya. Nah, sedangkan yang ain, yang ini ain dibaca dengan madlin, maka boleh 4 atau 6 harokat. Jadi ketika dibacakan yang ain ini boleh 4 atau 6 harokat, gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia Fatihus Suwar ya. Jadi tidak ada lagi yang baca nanti tosama, na, kahaya aso, alama, nggak ada ya. Asako nggak ada. Sesuai dengan original bagaimana orang Arab menyebutkan huruf demi huruf ya ketika dia dalam keadaan orisinal. Ya, jadi bukan a tapi ain. Jadi kalau teman-teman ingin mengajarkan kepada anaknya dengan ejaan original orang Arab, itu harusnya alif ba ta sa jim ha kha, bukan abata saja ha kha. Karena kalau abata saja ha kha, itu hurufnya sudah berharokat. Ya, bedakan antara huruf yang berharokat dengan yang orisinal keadaannya sebagaimana orang Arab menyebutkan. Nah, seperti itu ya, teman-teman semua pertemuan kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Saya akhiri ya untuk pertemuan pertama di jilid 3 metode talaqin nahawan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum.